saya Uswatun Hasanah dari kelas Biologi S semester 5. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab kuis fisiologi dari alat reproduksi pria. Soal yang pertama yaitu, apa sajakah hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Hormon yang terdapat pada sistem reproduksi laki-laki ada dua, yaitu hormon testosteron dan hormon prostaglandin. Hormon testosteron merupakan hormon steroid yang berasal dari kelompok androgen. Penghasil utama dari hormon testosteron adalah testis pada laki-laki dan ovum pada perempuan. Kemudian prostaglandin. Prostaglandin adalah zat dengan struktur kimia menyerupai hormon. Prostaglandin ini berperan penting dalam sistem reproduksi dan membantu dalam penyembuhan luka. Soal yang kedua, bagaimanakah proses spermatogenesis terjadi? Spermatogenesis merupakan suatu rangkaian perkembangan sel spermatogonia dan epitel tubulus seminiferus yang mengadakan proliferasi dan selanjutnya berubah menjadi spermatozoa yang bebas. Proses spermatogenesis dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, sel spermatogonium mengadakan pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit yang diploid dan sel induk spermatogenia. Tahap kedua, pembelahan meiosis. Spermatosit primer dan sekunder menghasilkan spermatid yang haploid. Kemudian tahap ketiga, perkembangan spermatid menjadi spermatozoa melalui serangkaian metamorfosa yang panjang dan kompleks, disebut spermiogenesis. Kemudian hasilnya adalah spermatozoa dengan jumlah kromosom haploid 22 atom dan 1 kromosom seks. Kemudian bagaimana cara menjaga kualitas dari sperma? Cara menjaga kualitas sperma dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu olahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kuantitas, pergerakan, dan kualitas dari bentuk sperma, sekalipun olahraga yang dilakukan tersebut ringan. Kemudian, batasi konsumsi kafein. Minuman berkafein mampu merusak DNA dari sperma dan menurunkan jumlahnya. Oleh karena itu, bagi laki-laki sebaiknya jangan terlalu berlebihan dalam mengonsumsi minuman berkafein. Selain asupan kafein, alkohol juga sangat mempengaruhi kualitas sperma. Alkohol mempengaruhi terutama pada jumlah dan pergerakan dari sperma. Oleh karena itu, pria juga dilarang untuk terlalu banyak dalam mengonsumsi alkohol. Kemudian hindari paparan zat kimia yang berbahaya. Paparan dari zat kimia berbahaya dapat mempengaruhi pergerakan, kuantitas, dan bentuk dari sperma. Adapun zat-zat kimia yang berbahaya diantaranya yaitu tembaga, aseton, dan uap merkuri. Kemudian tidur yang cukup. Kurang tidur atau berlebihan tidur juga dapat mempengaruhi kualitas sperma. Tidur yang dianjurkan bagi orang dewasa adalah 7-9 jam dalam sehari. Kemudian, bagaimanakah alur pengeluaran semen? Semen merupakan salah satu bagian penting yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesuburan seseorang. Semen pada organ reproduksi terdapat 2 bagian besar, yaitu spermatozoa dan plasma semen. Jika ejakulat dibagi menjadi 3 porsi menurut urutan keluarnya, maka porsi yang pertama hasil sekresi kelenjar Kauperi, kelenjar bulburetra. Porsi yang kedua hasil sekresi kelenjar prostat, dan biasanya porsi ini mengandung spermatozoa paling banyak yang berasal dari ampula dan epididymis. Kemudian porsi yang ketiga yaitu banyak mengandung cairan yang berasal dari vesikula seminalis. Cairan semen akan dikeluarkan secara ritmik. Kontraksi ritmik terjadi akibat penis memiliki bagian otot yang bernama bulbus spongiosus. Kontraksi ritmik ini merupakan bagian dari orgasme pria.
Orgasme pada pria umumnya berlangsung selama beberapa detik. Selama satu kali orgasme dapat terjadi 10-15 kontraksi. Namun, pada umumnya pria tidak menyadari banyaknya kontraksi yang terjadi. Pada saat terjadi kontraksi, akan terjadi penyemprotan cairan semen yang mengandung sel sperma. Kemudian soal selanjutnya yaitu apa sajakah gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi pria? Yang pertama yaitu hernia inguinal, kondisi di mana dinding perut bagian bawah melemah hingga mengakibatkan usus turun ke kantung testis. Hernia ini biasanya disebabkan karena adanya benjolan akibat mengangkat beban-beban yang terlalu berat. Kemudian ada gangguan prostat. Gangguan prostat merupakan gangguan yang banyak dialami oleh pria. Gangguan prostat ini biasanya menyerang pria berusia di atas 50 tahun. Kemudian ada kanker testis. Kanker testis tidak biasa terjadi pada pria. Kanker testis ini biasanya terdapat benjolan atau pembengkakan pada testis, adanya perubahan bentuk dan struktur testis.